Latar belakang, negara dan konstitusi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Konstitusi merupakan hukum dasar bagi penyelenggaraan negara. Negara konstitusional harus memenuhi prinsip-prinsip konstitusionalisme. Penting untuk memahami konsep negara, konstitusi, dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian negara. Yang pertama ada Aristoteles, di mana negara adalah negara polis yang didasarkan pada keadilan dan cita-cita warga. Lalu yang kedua ada dari Agustinus, di mana negara Tuhan atau civitas Dei dan negara duniawi civitas terrena. Lalu yang ketiga ada dari Machiavelli, negara sebagai alat kekuasaan, raja sebagai pemegang kekuasaan penuh. Lalu yang keempat dari Roger H. Soltau, negara sebagai alat pengatur persoalan bersama atas nama masyarakat. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Latin yang biasa disebut dengan Constitutio dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Terdapat beberapa definisi konstitusi dari para ahli, yaitu menurut Hermann Heller, membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada konstitusi dalam pengertian politik sosiologi. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Yang kedua ada konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis. Yang ketiga yaitu konstitusi atau undang-undang dapat dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Hal ini sesuai dengan dalil government by law not by man. Pemerintahan berdasarkan hukum bukan oleh manusia. Adapun menurut Robert Decotter tahun 2000 tentang konstitusi dan peraturan, yang pertama ada konstitusi harus mengandung norma yang lebih umum daripada peraturan yang lain. Konstitusi mengatur atau memberi wewenang untuk pejabat dan mengakui hak-hak dasar warga negara, sementara peraturan perundang-undangan lainnya mengatur terkait perilaku atau perbuatan kebijakan. Yang kedua ada konstitusi mengalahkan hukum lainnya, termasuk mengalahkan hukum internasional. Yang ketiga ada konstitusi biasanya lebih mengakar daripada hukum lainnya dalam arti tidak mudah berubah. Dan yang terakhir yaitu sebagai hukum yang lebih umum dan kuat, perubahan di dalamnya menyebabkan gangguan yang lebih besar. Untuk menghindari gangguan tersebut, perubahan konstitusi harus lebih lambat daripada hukum lainnya. Oleh sebab itu, mengubah konstitusi biasanya memerlukan prosedur yang lebih berat dan biaya yang lebih besar daripada perubahan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, terdiri dari pembukaan batang tubuh 16 bab 37 pasal, aturan peralihan dan juga tambahan amandemen, dilakukan sebanyak 4 kali 1999, 2000, 2001 dan juga 2002. Dari proses perubahan Undang-Undang NKRI dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, 2001 dan juga 2002. Hal itu terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Dasar yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai 2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil keputusan. Hal itu berarti bahwa perubahan Undang-Undang NRI 1945 dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya.
Adapun alur dari perubahan tuntutan reformasi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah tuntutan reformasi, yang kedua ada sebelum perubahan, yang ketiga ada latar belakang perubahan, yang keempat ada tujuan perubahan, yang kelima ada dasar yuridis, yang keenam ada kesepakatan dasar yang mendasari hal perubahan tersebut, yang ketujuh ada sidang MPR, dan yang terakhir adalah hasil dari perubahan tersebut. Sistem Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan, yang berarti pemerintah pusat memiliki kewenangan tertinggi atas seluruh wilayah negara. Bentuk pemerintahannya adalah republik, di mana kepala negara dan juga kepala pemerintahan atau presiden dipilih melalui pemilu. Sistem pemerintahannya yaitu presidensial, berarti presiden memiliki kewenangan eksekutif penuh dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi tetap diawasi oleh lembaga legislatif. Sistem politiknya demokrasi yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Diwujudkan melalui pemilu dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Kalijaga, Ratno Lukito, mengatakan bahwa proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres melanggar konstitusi. Hal itu disampaikan Ratno ketika menjadi saksi ahli dalam persidangan dugaan pelanggaran kode etik anggota KPU yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP pada 15 Januari lalu. Dalam paparannya, Ratno menyebut bahwa langkah KPU menerima dan meloloskan pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 12 tahun 2011. Ratno memandang apabila KPU bermaksud menerima pencalonan Gibran berdasarkan putusan M. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres 2024 menuai kontroversi karena usianya belum memenuhi syarat 40 tahun. Mahkamah Konstitusi MK mengubah aturan, memberikan pengecualian bagi kepala daerah yang diduga menguntungkan Gibran. Keputusan ini dikritik karena Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu adalah Anwar Usman sebagai ipar dari Presiden Joko Widodo, hingga akhirnya dicopot dari jabatannya. KPU saat itu juga disorot karena menerima pencalonan Gibran tanpa menyesuaikan aturan usia. DKPP menyatakan KPU melanggar etika. Sementara gugatan PDIP terkait pencalonan Gibran ditolak. Kasus ini memicu tuduhan nepotisme dan dinasti politik terhadap Jokowi. Dari penjelasan kasus yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, solusi dari kelompok kami untuk kasus pencalonan Gibran Rakabuming Raka ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu penegakan hukum yang konsisten untuk menghindari konflik kepentingan, revisi regulasi pemilu agar tidak mudah diubah demi kepentingan tertentu, independensi lembaga pemilu seperti KPU dan MK, peningkatan transparansi dalam keputusan politik, serta pencegahan nepotisme guna menjaga demokrasi yang sehat. Dengan langkah-langkah ini, kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dapat terjaga. Pemasangan pagar laut ini diduga dilakukan selama 6 bulan terakhir. Warga setempat mengaku menerima upah Rp100.000 per orang untuk memasang pagar pada malam hari. Namun pihak yang memerintahkan pemasangan itu masih menjadi misteri. Pagar laut itu dibangun di kawasan zona pemanfaatan umum. Keberadaannya itu disebut mengganggu aktivitas nelayan di 16 desa dari 6 kecamatan. Banyak nelayan yang kesulitan mengakses area tangkapan ikan akibat pagar yang berlapis-lapis. Menurut Fadli, pemagaran itu juga bertentangan dengan prinsip dasar laut yang seharusnya tidak boleh dibatasi. Tercatat ada 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di kawasan tersebut yang terkena dampak ekonomi akibat pemagaran itu.
kasus pemagaran laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten telah menimbulkan polemik serius terkait pelanggaran konstitusi dan ketidakmampuan pemerintah dalam menindak tegas pelanggaran tersebut. Pemagaran laut ini melanggar pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tindakan pemagaran laut secara ilegal membatasi akses masyarakat, khususnya nelayan tradisional, terhadap sumber daya laut yang menjadi mata pencaharian mereka, sehingga bertentangan dengan semangat konstitusi. Selain itu, pemagaran ini juga melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa ruang laut tidak dapat dimiliki secara pribadi. Penerbitan sertifikat hak milik atau SHM atau sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah perairan laut merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius. Ombudsman Republik telah mengusut penerbitan SHM di area laut yang seharusnya tidak bisa dijadikan objek hak milik pribadi. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, tampak lamban dan kurang tegas dalam menangani kasus ini. Meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah melakukan penyegelan terhadap pagar laut tersebut, identitas pelaku dan pihak yang bertanggung jawab atas pemagaran ilegal ini belum terungkap. Pakar Hukum Tata Ruang Universitas Padjadjaran Maret Prianta menilai bahwa pemerintah Provinsi Banten seharusnya lebih berperan aktif dalam pengawasan dan penanganan kasus ini, mengingat wilayah perairan tersebut berada di bawah kewenangan mereka. Nah, di sini untuk menyelesaikan permasalahan ini beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: 1. Penegakan hukum yang tegas. Nah, aparat penegak hukum harus segera mengusut tuntas kasus ini, mengidentifikasi pelaku dan memberi sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk memberikan efek jera, mencegah kejadian serupa ini di masa mendatang. Yang kedua, pembongkaran pagar laut ilegal. Pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi terkait seperti KKP, TNI, dan Polairut harus segera melakukan pembongkaran terhadap pagar laut ilegal tersebut untuk memulihkan akses nelayan ke wilayah perairan. Yang ketiga, rehabilitas ekosistem laut. Nah, setelah pembongkaran, langkah rehabilitas ekosistem laut perlu dilakukan untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi akibat pemagaran ilegal. Dan yang terakhir adalah pengawasan dan regulasi yang ketat. Nah, pemerintah harus memperketat pengawasan dan memastikan bahwa setiap pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW dan memiliki izin resmi seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KPPRL. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan permasalahan pemagaran laut ilegal di Banten dapat diselesaikan secara tuntas sehingga hak dan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional dapat terjamin sesuai dengan amanat konstitusi. Kesimpulannya, negara dan konstitusi adalah landasan utama penyelenggaraan negara. Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi tertinggi yang menjadi dasar hukum. Amandemen diperlukan untuk menyelesaikan dengan perkembangan zaman. Menjaga supremasi hukum adalah kunci tegaknya sistem demokrasi Indonesia. Sekian, terima kasih.